Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Kelas Manajemen. Nah, di pembahasan kali ini kita lanjut dari yang pembahasan sebelumnya adalah metode yang linear programming. Jadi sebenarnya tadi linear programming itu harusnya sih kita menyelesaikan, tapi tanggung. Jadi saya masukinnya ke metode grafik aja nanti biar bareng-bareng ya gitu ya. Oke, nah di metode grafik ini, teman-teman ya, ini adalah cara yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah programasi linear yang tadi tuh. Ya, yang tadi itu ya. Jadi kalau mengandung 2 atau 3 variabel ini adalah pakai grafik lebih enaknya sih. Nah, metode grafik ini adalah metode programasi linear yang menggunakan bantuan grafik. Nah, tadi sebelumnya saya nggak beresin karena nanti di grafik kita bisa ngeberesin ini ya. Ada bantuannya. Sebenarnya yang tadi pun bisa, tapi kalau di sini lebih komplit nanti ya. Nah, tujuan utamanya memberi pengertian dasar dan rasa terhadap karakteristik dari penyelesaian programasi linear. Dalam metode grafik ini, fungsi-fungsi kendala yang digambarkan dalam grafik 2 dimensi pada diagram Cartesius ya. Yang kayak yang garis-garis belah-belah itu tuh gitu ya. Sesungguhnya horizontal dan vertikal masing-masing menunjukkan variabel keputusan. Nah, kita langsung lanjut aja. Maksimisasi dan minimisasi udah kita bahas juga sebelumnya ya. Dan ini tahap penyelesaiannya juga sudah. Mungkin nanti kita coba aja di sini ya. Nah, ini adalah programasi linear yang tadi ya, linear programming yang tadi yang sebelumnya kita bahas bersama ya. Yang tadi Z maksimal, coba kalau lupa boleh cek lagi video sebelumnya. 15x1, 10x2, terus tadi bahan mentah yang pertama itu adalah yang karet, bahan mentah yang kedua itu adalah yang kain ya. Jadi 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 8, dan ini juga sama kurang dari sama dengan 5 ya. Dan x1 x2 juga sama lebih dari 0 ya. Lalu ini lanjutan contoh kasusnya ya. Kita bikin dulu ini ya. Jadi tahap yang kedua ini kita bikin grafiknya dulu. Nah, di sini kendalanya adalah tadi 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 8. Kita jadiin sama dengan aja dulu ya di sini. Ketika tadi soalnya ini kita samain dulu jadi sama dengan 8. Nah, sekarang kita cari x1-nya dan x2-nya. Kalau x1-nya 0, x2-nya kira-kira berapa? Ya, kira-kira berapa? Nah, ambil di sini 8, terus x2-nya tadi kan ada 3, 8 dibagi 3, jadi 8 dari sini dibagi ini ya. 8 bagi 3 sama dengan 2,67. Berarti titiknya di sini 0, titik koma 2,67. Jadi kalau 3 dikali 2,67 ini adalah 8. Lalu kita cari x1-nya. Kenapa nggak bisa x1 sama x2? Karena ini beda ya. Kalau x2-nya 0, kebalikannya sekarang. x2-nya 0, 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, berarti 2 kali berapa? Biar 8. Ya 8 aja bagi 2 berarti 4. Nah, di sini x1 ini titik koordinatnya adalah 0 titik 2,67 dan ini 4 titik 0 ya. X2-nya. Jadi sehingga titik fungsi kendala yang pertama itu adalah X1-nya 4, X2-nya 2,67. Ya, ini udah ada semua. Lalu lanjut ke kendala yang kedua. Tadi ini untuk produk yang kedua ya. Ini X1-nya 1, X2-nya ada 2. Ini kurang dari sama dengan 5. Kita rubah lagi sama dengan 5 ya. Lalu di sini X1-nya sama dengan 0. Kalau X1-nya 0, X2-nya kira-kira berapa? Ya tadi tinggal 5. Kalau 2 dikali berapa nih jadi 5? 2,5. Jadi titik yang X1 ini adalah 0,2,5. Lalu yang X2 itu 0, maka X1-nya itu berapa kira-kira? Kalau X2-nya 0. Ya udah tinggal ini X1 ini 1 kali X1 sama dengan 5 berapa? Ya 1 kali 5 sama dengan 5. Makanya titiknya di sini 5,0. Nah, di sini sehingga titik fungsi kendala 2 yaitu X1-nya 5 dan X2-nya 2,5 atau 5,2,5. Nah, di sini akan ada namanya pertemuan garis nanti kalau kita bikin ya. Nah, di sini nih. Ini lanjutannya gambar grafik fungsi penentuan titik penyelesaian yang memenuhi syarat non negativity ya. Nah, kita bikin dulu ini X1 dan ini X2-nya, ini 0, tadi kan 4 sama 2,67 ketemu di sini ya. Lalu selanjutnya rumus yang kedua 2,5 0,2,5 sama 5,0 keluarlah di sini. Nah, disinilah ada garis equilibriumnya nih ketemu. Nah, di sini nih ya, di sini ketemu. Nah, berarti kira-kira berapa nih X1 sama X2-nya? Dan nanti kita bisa lihat, oh ternyata kalau bahan mentah segitu tuh kita maksimal cuma bisa bikin sekian gitu. Ya. Nah, ini yang hitam-hitam inilah. Nah, ini juga ya. Intinya yang hitam itu semua. Itulah visible areanya. Lalu selanjutnya
Ini penentuan penyelesaian optimal ya. Tadi rumusnya udah kita bikin, angkanya udah kita bikin. Nah, ini kita sekarang substitusikan ya. Ini nih. Jadi yang pertama itu 2x1 ditambah 3x2. Nah, x2 itu sama dengan 2,5 dikurang setengah x1 sama dengan 8. Biar sama, biar ketemu x1-nya berapa ya. 2x1 ditambah 7,5 dikurangi 1,5 x1. 1,5 dari mana Pak? 2,5 kurang setengah sama dengan 8. Di sini ketemu lagi akhirnya. 2x1 dikurangi 1,5 x1, 7,5-nya loncat pindah ke sini. Ya. Ini matematika dasar lah ya, ini udah banyak banget. Nah, lalu dari sini teman-teman jadi ketahuan nih, 8 kurang 7,5 berarti setengah. 2x1, nah karena dia x1 sama x1, ini dia bisa dikurangi nih. 2 dikurangi setengah berarti setengah. Nah, berarti x-nya berapa nih? Ya tinggal ini aja. X1-nya berapa kalau ini setengah? Ya 1 lah gitu ya, dibagi. Ini dikali 1,5 dikali 1 sama dengan setengah. Nah, makanya di sini ini dibagi, akhirnya jadinya 1 ya. X1-nya udah ketemu 1. Selanjutnya, nah si X2 nih sekarang nih. X2 ini kan tadi 2,5 dikurangi setengah X1. X1-nya berapa? Udah ada nih 1. Berarti 2,5 kurang setengah kali 1 setengah, berarti 2,5 kurang setengah 2. X1-nya udah ketemu 1, X2-nya itu 2. Nah, dan di sini adalah yang terakhir ya. Kendala 1 tadi udah kejawab, X1-nya 1, X2-nya 2. Tadi udah kita ketemuin X1-nya 1, X2-nya 2. Nah, di sini berarti teman-teman bisa bikin produk ini ketika ini jumlahnya ada 8, ini bisa bikin 1 dan 2, dan ini bisa bikin 1 dan 2 juga ya. Ini kurang dari 5. Nah, jadi intinya adalah X1 bisa dibikin 1, X2-nya bisa dibikin 2. Ya, jadi mau berapapun produknya, nah inilah yang paling optimal. Jadi nggak akan ada yang nyisa kalau seperti ini. Nah, jadi keuntungannya udah bisa dilihat nih. Kalau si produk yang GS itu 15.000 harganya, dia cuma bisa bikin 1 dari semua bahan yang ada. Sedangkan produk Buzz itu bisa bikin 2 dari semua bahan yang ada. Kalau ditotalin berapa Pak? Ya udah 15 ditambah 10.000 kali 2, 15 tambah 20.000, 35.000. Jadi bisa kejual 3 dengan bahan yang ada seperti itu. Nah, sampai sini kurang lebih, kalau misalnya rumit silakan teman-teman kembalikan lagi aja videonya pelan-pelan ya, pelan-pelan aja, nggak usah cepat-cepat. Ini saya menggunakan contoh yang paling gampang, yang paling sederhana ya. Jadi ini adalah perhitungan yang paling sederhana. Kalau rumit gimana Pak? Ya kalau rumit kalau bahannya banyak banget tuh. Kayak misalnya bikin bakwan, ada tepung, air, sayur, minyak. Nah, itu bisa dibikin seperti ini, bisa. Biar nanti pada saat kita bikin produk itu bisa sampai ke titik yang paling maksimal. Ya maksimal nggak ada sih sebenarnya gitu ya. Tapi di sini antara mau maksimal atau minimal itu aja pilihannya ya. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Saya akan lanjut lagi nanti ke metode yang lain ya, setelah tadi metode yang linear programming selesai. Lalu yang ini adalah yang grafik. Itu aja. Sampai jumpa kembali video berikutnya.